Lalu untuk pengalaman bikin festival yang tadi dibilang Mas Kesit besar, menurut saya ya monggo mau dilabeli seperti apa. Mengawalinya itu dari 2012. Acaranya 2015 ya? Acaranya 2015, tapi sebelum jadi sebesar itu dari 2012 itu ada salah satu musisi Amerika namanya Chris Murray. Dia di California, kenal lewat Facebook. Jauh-jauhan aja cuma saling doain karena dia menggemari Slackers, menggemari dan begitulah beberapa genre ska, terus saling mensuges apa toh sing mbok rekomend. Oh iki playlist. Ya, cuman berawal dari seperti itu. Ngobrol by ini message di Facebook, nggak pernah kenal. Terus dari ngobrol di situ dia ngomong, aku belum tahu main neng Indonesia. Neng adoh-adoh. Ya pernah main di Spanyol, main di beberapa negara Eropa, cuman kok Asia kok kayaknya aku belum tahu. Nek aku ono kesempatan rono, aku iso goleke acara apa ora? Ya jelas iso no. Iso tok no saja kalah sepane gasik. Kuwi rak mikir nyangon ini piye, makan ini apa, duitnya saka ndi? Kita enggak mikir. Piye saka ndi asale waktu itu. Terus setelah ada kesepakatan beberapa singkat aja ya. Beberapa dheweke tekan kene terus turun yang omahe salah siji kanca teman, ya wis dia memang nggak pengen tidur di hotel atau dia memang pengen ngerti kehidupan cacah ini gitu kesehariannya selain bermusik ngapain aja. Ya wis ya nengok masalah sih yo ngerti ibune kancaku ngumbai, yo ngerti kene asah-asah, yo ngerti kene ngentasi kumbahan. Ya, tapi ya memang kayak gitu. Itu yang pengen dia lihat. Tak melakukan yang kali, kecek nyemplung kali, senengnya ra umum, mangan tape kaget, wah, ngono kayak mas, seperti itulah. Terus dari situ kita belajar kolektif lebih intens. Terus, oh iya, satu lagi musisinya dari Italia, Milan, namanya Mr. T-Bone ya. Dia pemain trombon. Akhirnya iso nyangoni cuman tiket TP tanpa kita membayar spesial pun untuk fee-nya atau apanya. Dia nggak minta apa-apa. Itu dari mulut dia sendiri kan ya. Yowes aku tukono tiket baik sing paling murah. Itu soal mutu aku turun yang caca. Aku latih sama nih, tenang. Oh iya kan. Nah, dari situ dia pulang ke negaranya, terus kita punya wacana lagi yang 2015 yang akhirnya undang. Kalau di levelnya reggae itu ada Bob Marley. Kalau di levelnya ska itu ada Mbah Simarip. Kita manggilnya Mbah karena waktu datang ke sini itu umur 71 atau 72. Kalau Bob Marley hidup mungkin dia salin sama Mbah Simarip ya. Itu juga dia dapat info dari si Chris Murray sama Mr. T-Bone. Dua oknum ini. Ya, si Mbah Murray ini. Mereka berjejaring. Mbah Marip ya. Berjejaringnya terkenal organik sekali ya. Terus aku tahu nanti kono caca iki terus. Oh iya bodoh, aku dikontak baik orang-orang yang sama. Lalu seorang apa main kono aman-aman. Pikirnya Mbah Simarip itu Indonesia itu sebuah pulau kecil, dia nggak pernah tahu Asia seperti apa. Terus ya itu dengan polosnya dan jujurnya, tak kira pulau cilik kok jebule gede ya. Nah iya toh Mbah, ngoten. Nah proses untuk berani kita kontak dia itu prosesnya adalah kita total orang yang sering kumpul itu kurang lebih 30 sampai 40 orang. Masih noise banget. Dari 30 sampai 40 orang tadi itu setiap minggu kita kolekan Rp5.000. 5.000 sak wong.
40 orang. Itu yang sering kumpul dan bersedia ngumpulin duit. Dari 40 orang itu yang solid, misalnya yang gampangannya tim intinya ngono kuwi bisa dikatakan mungkin 5 atau sampai 6 orangan yang Frekuensi mengumpulkan uangnya itu kurang lebih seminggu sekali. Seminggu sekali Rp5.000 per orang selama dilakoni selama 6 apa 8 bulan gitu ya berjalannya. Terus yang punya beberapa band bicarane kowe ngamen di kafe-kafe manapun sing gelem nampa genremu ngameno sing itu menghasilkan mbuh 100.000, mbuh 300.000. Sebagian nggo ganti bensinmu jalan dan mau makan, nek kowe rela sisanya ya kumpul ning kas nggo gawe acara. Itu dilakukan sampai kayak gitu. Terus beberapa yang ada yang ngajar musik itu juga yang bikin gimmick-gimmick tertentu hasilnya juga untuk dilebokkan ning komunitas. Itu kita tanpa meminta, mereka dengan ikhlas hati, rela hati mengurangi budget jajannya atau budget untuk beli susu anaknya, dikurangi nggo komunitas, nggo acara band-bandan. Apa ya nggak ngerti yang bisa bikin kelegaan hatinya beberapa orang untuk ngumpulin duit itu apa juga aku nggak tahu pengaruh apa ya yang dia dengan ikhlas kok mas aku ya yo tambahin gitu. Lah aku piye susu wis ono. Oh ya wis tak tomplek ya oke. Silakan. Matur nuwun. Ono kanca-kanca sing mau menimbali. Monggo. Oh iya Mas Roja. Iya. Cerita. Oke. Jadi Histeria kan juga sering kerjasama dengan pemerintah. Di Blenjani itu seperti agama bagi kami. Kita udah sering gitu kan kejadian. Oh ada, ya itu Bepar. Kita juga masih ada masalah dengan Bepar, dengan dana yang gantung yang katanya oke, ternyata enggak. Oke, enggak itu berulang kali kita kerjasama. Tapi itu adalah resiko ketika sudah mau menapaki jalur ini. Mungkin Mas Ari masuk ke pemerintah dengan pengalaman yang belum pernah ngerti ini. Oke, ini jalurnya mulus dan sebagainya. Kayak ngurus SIM, ngurus kanu wis dadi ora bakal dadi. Ya, iklim kita masih di situ. Apalagi kita ngomongin political will gitu. Jadi perlu salah satu alternatif gitu juga movement dari medsos, dan kadang kita butuh momen untuk ini dalam rangka dengan kepemerintahan butuh momen untuk menyatukan movement itu. Semarang kita pernah, kita movement seniman-seniman rame-rame itu pernah ketika TBRS digoyang. Senggelingan. Itu kan momen, bukan kita yang menyatukan, bukan ada orang yang itu momen blunder pemerintah. Dan kita akhirnya komunitas yang tadinya eksis dewe-dewe akhirnya jadi siji. Gitu. Kayak gitu. Banyak momen-momen apa yang bukan dari orang-orang untuk oh yuk jadi siji yo gawe acara ini, enggak. Itu justru momen blunder dari pemerintah. Itu sejarah yang saya tangkap ya. Beberapa acara-acara besar di Semarang banyak dari blunder-blunder tersebut men-trigger para kolektif untuk jadi satu, menanggalkan ego masing-masing sektoral seperti itu. Itu seperti itu. Kalau untuk di Blenjani pemerintah ya, kalau untuk jalan, karena kita terus kalau di Blenjani terus kita menutup diri nggak mau kerjasama lagi, kayaknya enggak. Kita harus semakin pintar untuk di situ. Jadi itu tadi kita menyiapkan kapal perang sendiri, kapal untuk kita mubat mabit memperjuangkan ideologi kita. Kita juga menyiapkan kapal perang kita untuk masuk ke birokrasi. Dan saya melihat secara politis gitu kan, teman-teman skema ini banyak sekali anak-anak komunitas, tidak hanya musik, banyak komunitas-komunitas lain. Cuma di Semarang ini yang saya tangkap itu masih ya itu kembali saya untuk diri saya sendiri gitu.
untuk eksistensi kaum saya atau tim-tim saya gitu kan. Belum untuk yuk kita jadi satu, terus kita punya people power. Kita bilang sepemahaman saya di BCCF Bandung Creativity Forum itu dia tahun 2008 diinisiasi oleh Ridwan Kamil. Banyak, tidak hanya Ridwan Kamil kok, ada Bidi Baik, ada Edi Brokoli, ada Vicky Satari. Itu orang-orang itu yang orang-orang penggede-penggede Bandung lah, preman-premannya Bandung. Dari sineas, dari musik, dari seni rupa, dari bermacam-macam komunitas pecinta reptil. Ini jadi satu punya forum Bandung Creative City Forum. Itu berhasil mengantarkan Ridwan Kamil jadi Bandung 1. Apa ini? Bandung 1 dulu kan? Oh iya Bandung 1. Itu movement pertama itu. Apa yang impact apa terhadap kolektif? Ketika Ridwan Kamil jadi, komunitas seminar itu punya panggung, punya wadah, punya yayasan. Yang yayasan itu dikelola secara terbuka, akuntabel, ada audit di situ, teman-teman seniman boleh mengakses. Jadi ada sebuah gedung juang namanya. Itu bisa diakses semua. Itu tidak semu gitu loh. Maksudnya kalau kita kan TBRS dikelola PTD. Dikelola walaupun bilangnya kita bisa mengakses, tapi dalam lapangan kita akan susah. Ini izinnya mana, ini dari mana dan semacamnya, channelnya siapa, gitu. Tapi di BCCF itu dia bisa menggolkan Ridwan Kamil, terus dia turun dana-dana kolektif itu turun semua. Maksudnya seniman itu tidak harus kalau ya soro ya Mas ya, kolekan mangel. Itu juga bukan salah, saya tidak bilang salah. Tapi we do it in smart way gitu. We use it doesn't mean we are not smart gitu. Tapi ya itu pasti akan ada pertarungan dalam diri. Kok aku jadi ngawulo? Kok aku ngene ya? Itu intelijensia masing-masing yang akan memilah itu sendiri. Itu personal kalian sendiri. Itu pilihan gitu. Tapi kami coba men-share apa yang sudah kami lakukan. Histeria juga pernah kolekan, Histeria juga pernah dapat dana pemerintah, punya sound dan semacamnya, punya panggung dan semacamnya. Aku kira Histeria sangat luas ya dalam perkara itu. Iya, gitu. Jadi kita juga bukan berarti kita udah tahu jalan enak gini pemerintah terus kita nyusu sama pemerintah. Enggak. Kita juga punya proyek-proyek 2M itu, makasih Mas, makasih Mbak ya. Itu proyek-proyek 2M kita juga masih jalan gitu kan, seperti itu. Jadi kiranya seperti itu, atau ada yang perlu ditambahkan silakan. Menarik ya. Yang lain Atau ada yang ingin menimpali Mas Nyit mungkin? Mas Nyit Belum. Mas Eat, monggo, siapa saja? Mas Endiko? Belum. Oke. Tadi aku menangkap dari ceritanya Mas Ari tadi sangat menarik sih. Satu ya cerita bahwa jejaring itu bisa, ketika ngomong kolektivisme itu pasti akan ngomong perkara berjejaring. Ternyata berjejaring itu bisa terinisiasi dengan kemauan untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Maksudnya bisa nanggep Mbah Marek kesini dengan konsekuensi yang demikian ringan, itu berkah sih. Aku dewe yo pengen itu aku anggap berkah gitu loh. Ternyata itu dalam perkara berjejaring itu keinginan untuk memulai komunikasi itu penting kali ya. Sesuatu hal yang harus ada pada setiap orang yang teguh pada prinsip-prinsip kolektivisme. Poin kedua tadi yang disampaikan oleh Mas Ari dan ditimpali oleh Mas Trojam adalah basis fund, maksudnya basis dana gitu. Basis dana ini sangat penting ketika menginginkan kolektif yang dibangunnya itu sustainnya panjang. Pasti itu harus dipikirkan basis-basis dana seperti itu. Ketika ingin supaya kegiatannya tetap bisa berlangsung,
kolektif itu bisa berlangsung panjang, itu pasti persoalan vital yang harus dipikirkan. Oke, aku ingin ke Mbak Dea nih. Maksudnya terkait dengan hal yang tadi, maksudnya Swaswa Fest kemarin itu aku pandang adalah hal yang sangat menarik karena sekarang ini para musisi itu ketika ingin menjual produknya itu pasti tergantung pada beberapa sistem yang mungkin orang sendiri sudah kok gitu, mungkin menginginkan kanal jual beli yang alternatif. Aku kira Swaswa Fest kemarin itu berhasil mengakomodir perkara itu. Kembali kepada bahwa setiap kegiatan kolektif itu pasti harus memikirkan sumber dana untuk produksi acaranya dan banyak hal yang harus dilalui. Itu mungkin Mbak Dea bisa menceritakan proses awalnya dan segala haru birunya gitu loh kemarin nih, bagaimana? Monggo, mungkin pakai ini apa mic-nya lebih proper ini kayak Muter sini Mas. oh siap agak didekatkan. Selamat malam semuanya. Halo. Dari Swaswa Fest, mau cerita sedikit. Awal mula Swaswa Fest tuh cuma obrolan iseng kami ya, waktu itu habis dari acara apa sih? Yang market thrifting itu, terus ada ejakulator, kita kan nonton itu. Pulang dari situ kita nongkrong di kucingan itu. Jadi cuma celetukan kayak seru kali ya kalau misal acara kayak gini, tapi kita jualnya itu merchandise band atau seniman-seniman ilustrator kayak gitu. Terus oh ya seru sih kayaknya, cuma kayak gitu doang. Terus beberapa bulan kemudian yuk kita seriusin aja yuk bikin acara kayak gitu. Udah serius, terus habis itu kira-kira berapa bulan ya acaranya itu, persiapannya itu 3 bulan 4 bulan lah. 4 bulan gitu. Kita mulai ngontak-ngontakin band-band gitu yang pengen merchandise-nya kita jualin, terus ilustrator juga. Terus untuk masalah dana pasti ada kesulitan ya kalau ngomongin masalah dana. Kita awalnya sempat mikir buat ngasih proposal ke beberapa kayak perusahaan kayak gitu, terus tapi nggak jadi soalnya Swaswa Fest kan awal mulanya itu kayak sifat kemandirian gitu. Jadi kayak kalau kita ngasih proposal ke perusahaan gitu, jatuhnya malah kita menggadaikan sifat kemandirian itu sendiri. Jadi kita coba waktu itu bikin merchandise kolaborasi sama seniman dan musisi. Yang pertama Malik Ross, terus ada Mas Pupung dari Semoga Barokah World juga. Dan aku lihat waktu itu juga waktu jualin merchandise Malik Ross justru kebanyakan orang-orang di luar Semarang yang pesen gitu. Malah lebih excited orang-orang di luar Semarang. Terus habis itu kita juga bikin merchandise kita sendiri, jualin, tiap anggota beli gitu. Ya itu doang. Terus ya. Kalau boleh tahu putaran uang yang terjadi. Oh, putaran uang. Putaran uangnya waktu itu buat untuk tempat kita free. Soalnya kita waktu itu lobby ke Aptri. Kita waktu itu kan di Aptri. Kita lobby di Aptri bilangnya free. Terus awalnya sempat ini juga sih, waktu tempatnya itu sempat ada kayak drama. Bilangnya kayak pihak Aptrinya kayak meragukan gitu loh. Terus kita yakinin lagi karena kan kita tentu bikin pasar yang baru juga buat Aptri gitu loh. Terus akhirnya pihak Aptrinya yakin, ya udah tempat free. Terus pemutaran uangnya kita untuk kayak sewa tenda, sound dan lain-lain kayak seperti itu. Itu doang. Kesulitan. Waduh.
Kalau kesulitan Sulit ya, jelas sulit ya. Ya kok diomongke wae. jelas sulit. Diomongke wae. Momen-momen krusial itu di mana ya? Pingin tahu nih, biar teman-teman ngene wah sing soro ki ora aku tok. Ya ya. Kasih waktu kesulitannya apa ya, kayak misal ini sih kan kita juga ngurus apa ngumpul kayak band-band gitu kan, banyak yang jadi partisipan tuh banyak. Terus ada yang telat ngasih merchandise-nya kan, padahal datanya udah di-input gitu. Kayak aduh gimana nih, kayak gitu. Terus dana sih yang paling ini, dana yang paling apa, yang paling sulit sih waktu itu. Terus juga apa ya, waktu itu kan kayak kita kekurangan anggota, terus mikir ini siapa lagi ya yang mau diajak ya gitu. Terus kayak Sengsara. diajak sengsara terus Sama nih, istrinya kayak gitu siapa ya? Mau ya? udah gitu kayak temennya, Menemani kamu sama punya saya. temen yang gabut nggak kayak gitu, coba ajakin mau nggak gitu. Pada mau ya udah kayak gitu sih. Terus kesulitannya ya banyak sih kalau gitu ya, liatin dari ini paling nggak habis-habis. Tapi yang paling ini sih dana pasti. Produksi Dan acara. apa ya, kayak ngobrol sama partisipannya gitu, kayak ada tiba-tiba yang cancel, mungkin pas waktu itu kan pandemi ya, jadi kayak kayak takut jadi omongan gitu loh, kayak gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Iki tidak ada sing mau menimpali iki. Aku ingin bercerita, aku kan sorry ya, aku menanggalkan netralitas. Aku kemarin terlibat di Swaswa Fest itu sih. Aku pikir Swaswa Fest itu berhasil karena ya jika dikomparasi dengan acara-acara semacam lainnya, putaran uang di dalamnya itu lumayan besar. Maksudnya jika itu aku tidak nyinggung acara Leo ya, enggak juga ya kalian? Enggak juga ya. Maksudnya jika dibandingkan semacam acara pasar seni Semarang gitu yang putaran uangnya cuma segitu, itu kemarin jika dibandingkan dengan apa yang telah diraih di Swaswa Fest itu besar sekali. Dan sebenarnya kalau ngomong Swaswa Fest kemarin itu sebenarnya berangkat dari teman-teman yang ingin merasakan bagaimana sih bekerja dalam konteks kolektivisme itu sendiri gitu loh. Jadi kami kembali ke awal, maksudnya ketika berbicara tentang kolektivisme pasti akan berbicara tentang bagaimana bekerja bersama. Itu yang rumusannya memang tidak pernah pakem dari dulu di kota ini gitu. Faisal mah ini mau malah lu mau. Oke. Aku mungkin ingin bertanya ke Mas Iyad yang mungkin pernah terlibat di Hills Collective. Hills Collective ini salah satu yang paling sering dibicarakan ya di lingkaran teman-teman saya. Maksudnya, wah gila ini kolektif ini sebuah kolektif musik yang semua anggotanya sudah mempunyai album gitu. Itu sebuah pencapaian tersendiri loh. Maksudnya sebuah kolektif musik di mana para individu yang ada di dalamnya itu sudah berhasil memiliki sebuah album musik tersendiri, itu hebat kalau menurutku. Mungkin Mas Iyad bisa bercerita sedikit hal-hal perkara kolektivisme yang ada di Hills Collective itu sendiri, pola-pola kerjanya yang mungkin bisa dibagi di sini. Monggo. Tes. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Ini pertanyaannya apa sebenarnya? Iya, apa? Jadi kalau aku pikir ya, maksudnya mungkin Mas Iyad bisa membagikan hal-hal perkara bekerja bersama dalam konteks kolektivisme yang terjadi di Hills Collective yang pernah Mas Iyad lalui di situ gitu. Mungkin bisa dibagikan di sini pola-pola kerjanya bagaimana. Kan otomatis ketika mengobrolkan perkara kolektivisme itu pasti akan bicara perkara bekerja bersama. Bekerja bersama itu kan sebuah hal yang bukan perkara mudah kalau aku pikir. Rumusannya itu harus tertata sedemikian rupa, apalagi ketika ngomong konteks kolektif di mana itu
biasanya menolak pola-pola yang hierarkis atau urutan gitu. Monggo kalau ingin dibagi pola-pola kerjanya bagaimana yang terjadi di Heels Kolektif, atau mungkin bisa menceritakan nih, untuk awalannya bisa menceritakan Heels Kolektif itu apa dalam konteks kolektif. Iya. Ya. Sebenarnya tuh saya kan udah nggak di Heels ya. Udah keluar, udah sekitar setahun lah, udah resign dari sana. Cuman mungkin kapasitas saya di sini sebagai co-founder mungkin, karena awal mula terbentuk itu sekitar tahun 2016 akhir, saat sama-sama. Karena saya pendatang, kuliah di UNDIP, ketemu Melon atau Lutfi Adianto di sana, kebetulan satu kosan. Jadi saat itu Melon ingin membuat semacam project hip hop gitu lah, karena kami bergeraknya di genre ya black music lah, R&B, hip hop dan soul dan lain. Lalu akhirnya Melon ngajak saya, terus ya udah semuanya benar-benar 1% skill, 99% nekat. Jadi kayak nggak ada, kami secara musikalitas pun nggak ada skill yang benar-benar jago atau gimana saat itu. Semuanya benar-benar nekat aja. Lalu along the way kita ngajak teman-teman juga yang sama-sama, sebenarnya mutual juga sih, sama-sama teman-teman juga. Akhirnya mulai saat itu bikin single awal pertama kali saya dan Melon diupload di SoundCloud. Perilisannya sebenarnya tidak proper sama sekali. Terus akhirnya sampai lupa. Terus ya pokoknya 2017 kayak saya cuma ngeluarin 2 single, Melon mungkin 2 juga kalau nggak salah. Lalu 2018 karena mungkin extended family-nya udah lumayan besar, maksudnya dalam internalnya sendiri sebagai kolektif Heels saat itu ada sekitar 10-15 orang kan. Karena kami modelnya itu kalau ada yang tahu Future mungkin di luar atau kayak Brockhampton yang sekarang, dia kan modelnya kolektif juga, cuman bisnis plan-nya mungkin lebih ke ini kolektif tapi kita secara nggak langsung membesarkan nama-namanya, tapi kolektif itu sebagai wadah aja, sebagai kendaraan untuk menuju ke sana gitu loh saat itu. Terus lalu 2012 kita mikir kayak kita pengen bikin sesuatu yang belum pernah dibikin deh, kayak mungkin di Semarang belum pernah ada mungkin ya, dan pun begitu di Indonesia saat itu. Kami membuat sebuah program bernama Season. Saat itu kami mengeluarkan 2 single bernama Season dan Finale. 2 single sebagai Heels. Lalu kami, saya, lalu Saki Susanto, Mohamid dan Police Commander divisinya Kanina dan Melon membuat album. Jadi kayak ada 4 album, 2 single. Lalu ada showcase albumnya untuk album saya dan albumnya Saki. Lalu diakhiri dengan tour. Itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi produksinya mungkin bisa dibilang total kayak kalau dibilang dari awal sampai akhir setahun itu udah selesai gitu. Jadi produksinya juga dirapel gitu loh, nggak langsung setahun jadi, tapi kayak 6 bulan lah mungkin jadi. Ini lancar. Sebenarnya dibilang lancar pun enggak, cuman kayak karena kan kami mikir untuk menyamakan waktu dan lain karena masih kuliah dan lain-lain, dan akhirnya ya udah dalam 1 tahun itu kami membuat program itu saat itu diakhiri dengan tour ke 5 kota, yaitu Malang, Solo, Jogja, Jakarta dan Bandung bernama Season Tour. Terus semenjak itu akhirnya kami memutuskan untuk untuk berbenah internal saat itu. Setelah tour semacam hiatus lah mungkin 1 tahun. Lalu karena kau mikir ini kalau misalnya kita diem dong gimana nih gitu, akhirnya memutuskan untuk kami berubah identitas menjadi semacam music company atau record label saat itu. Karena kalau kami pikir dengan adanya Suniter di Jakarta, kami seakan-akan pengen bikin saingannya tapi di Semarang gitu. Ya bisa nekat juga awalnya karena dapat kunci kontrak dengan Belief saat itu. Heels
makanya kami memberanikan diri sebagai record label. Lalu setelah jadi record label, jalan beberapa bulan terus saya cabut. Kayak gitu sih orang Maksudnya ketika Hills Collective itu berangkat menjadi record label, bisa otomatis ada perubahan dalam pola kerja untuk menyikapi perubahan tersebut. Bisa diceritakan Mas ya? Karena awalnya sebagai kolektif jadinya secara tupoksi kerjanya nggak begitu dipikirkan sekali gitu loh. Karena saya saat itu sebagai graphic designer dan Melon sebagai yang ngurusin produksi musiknya, jadi kayak sering banget outsource dan lain kan saat menjadi kolektif, dan secara bisnis pun agak kurang jelas aja pembagiannya karena kan sifatnya masih kekeluargaan kan tanda kutip. Jadi akhirnya memutuskan untuk, karena ada kesempatan itu sih dapat kontrak dari Believe, terus kayak musik kan udah sangat bisnis banget kan sekarang. Maksudnya ya mau rilis musik silahkan, tapi ini tuh bisa dibikin produknya seperti apa kalau ingin dapat duit dari situ kasarnya. Lalu dengan pikiran seperti itu, ya udah kenapa kita nggak bikin record label aja? Jadi kita mikirin produknya seperti apa, marketingnya seperti apa supaya kita bisa ngejual artis-artis di dalam record label tersebut gitu. Dan ketika berubah menjadi record label, kami juga menarik teman-teman yang sama-sama juga dari extended family juga. Maksudnya supaya tupoksi kerjanya lebih jelas aja sih. Jadi ada kayak ada A&R, ada kepala produksi, ada CEO-nya, ada grafik marketingnya, ada visualnya gitu sih. Lebih jelas kerjanya di mana, pembagian uangnya pun lebih jelas. Seperti itu. Menarik ya. Maksudnya kolektif salah satu trouble di Semarang itu adalah ketidakjelasan alur kerja. Kalau aku pikir mungkin itu yang membuat salah satu sebab yang membuat mungkin kolektif musik di Semarang itu tidak berumur panjang. Aku akan beralih ke Mas Faisal, perwakilan dari Gemuruh Gigs, salah satu kolektif yang sekarang ini sangat dedikatif ya. Kalau aku pikir ya salah satu yang naik ke permukaan dan mereka sangat giat sekali mengorganisir acara-acara musik dengan semangat kolektivitas. Aku boleh tahu Mas Faisal bagaimana pola-pola kerja yang dilaksanakan oleh teman-teman di Gemuruh Gigs dan apa saja yang dilakukan ketika memang berbicara masalah kolektivisme itu pasti akan bersinggungan dengan perkara berjejaring, apa yang sudah dibangun dan dilakukan mengenai perkara-perkara tersebut. Monggo. Cek, pertanyaannya Mas. Orang toh. Terus kawan-kawan. Untuk masalah pembagian kerja, saya Faisal dari perwakilan Gemuruh. Sebelumnya saya sebenarnya itu join ke Gemuruh itu sekitar awal pandemi gitu. Sebelumnya nggak ngikutin Gemuruh itu dari awal. Mungkin tak ceritain aja ya apa yang aku laluin untuk masalah pembagian kerja. Ya itu benar kata Mas Kasid, masalah kolektif itu ya pembagian kerja yang belum cukup jelas. Sampai sekarang sih Gemuruh masih belajar gimana caranya pembagian kerjanya itu biar lebih ketata, karena basicnya itu di Gemuruh itu kan awalnya itu dari tongkrongan dan terus jadi kolektif, bukannya apa ya, maksudnya secara organik pingin bikin acara dan sebagainya itu kita masih belajar bagaimana caranya pembagian job desk yang benar. Untuk masalah berjejaring itu yang aku rasain itu di Gemuruh itu ada semacam agenda tidak tertulis. Kalau misalnya teman-teman, entah itu teman-teman dari Salatiga, Ambarawa ataupun dari Kendal itu misalnya bikin acara gigs, itu kita datang ke sana, itu di situ kita saling ngobrol, mungkin Semarang itu keadaannya seperti apa, terus kita tanya juga katakan kayak Salatiga itu skenanya seperti apa. Dari situ timbul jejaring yang ini sih, yang saling menguntungkan gitu. Kalau misalnya Gemuruh katakan punya gigs, sebisa mungkin kita ajak teman-teman dari kota-kota terdekat.
gitu. Kurang lebihnya gitu sih Mas untuk berjejaringnya ya. Tetap masalah komunikasi ya. menentukan ketika ngomong perkara kolektivisme pasti jejaring kui akan menjadi salah satu alat untuk menunjang kelangsungan hidup kolektif itu sendiri sih. Aku juga sepakat bahwa menggiatkan perkara komunikasi atau keberanian untuk memulai komunikasi itu sendiri itu akan membuat kolektif itu menjadi semakin tahan dalam menjalani kesengsaraannya. Orang kudu sengkolo. Kalau lagi barang toh. Bertahan. Kesengsaraan yang agak menyenangkan Mas. Emang senengnya barang. Iya, mas senengnya. Manfaatnya mungkin rasa senang itu dan Ya menurut jadi di Histeria itu teman-teman ya, aku kalau di rapat itu selalu mengedepankan ya asasku di sini itu fun gitu kan. Kita tidak ada kontrak, di Histeria tidak ada kontrak tuh secara pasti. Tapi rekrutmen di Histeria sekarang udah mulai teratur, udah ada interview. Walaupun ujung-ujungnya ya wis lah daripada ra wong. Tapi kan udah ada interview, menganalisa oh anak ini backgroundnya apa, studinya dulu apa. Tidak harus studi mana, maksudnya dolane kita adi dan semacamnya. Seperti itu. Terus apa yang dikatakan manfaat apa kesenangan pribadi ya asas pertama kan kalau kolektif itu dari diri sendiri dibangun, bukan kita disuruh, kita personal melibatkan seperti merawat Mbak Dia, wah ini suara-suara seperti anak saya sendiri gitu. Lahir dari pemikiran ide kita gitu kan, kita rawat bersama ya seperti anak kita gitu kan. Movement kayak saya sekarang megang peka kota gitu kan, saya rawat seperti istri saya, seperti anak saya, ini kurangnya di mana, ini lebihnya di mana, ketika ada event evaluasinya seperti apa. Movement ini ya kalau misal kita berhenti ya kita sendiri kan yang akan kehilangan. Pertama bukan masalah Kota Semarang kehilangan atau apa, sampai diri kita sendiri. Terus soal komunikasi tadi saya notice juga Histeria beberapa kali dapat residensi dari luar, dari British Council, dari Japan Foundation, terus kadang bule-bule racetok yang pernah bule-bule yang nggak jelas. Dia itu dari awal kita kerjasama dengan Goethe Institute, British Council. Kan kita sering ada forum-forum ngobrolin tentang seni. Masuklah ada teman-teman Goethe Institute. Oh ya, kalian perlu membuat kartu nama. Itu salah satu trik. Kalau ngobrol sama bule atau sama ya level eksekutif apa-apa, kita tuker kartu nama. Someday kita bisa kontak-kontakan apa yang kita bisa kerjakan bersama. Tentu dengan cara-cara kita. Itu apa yang bisa kita collab bersama itu seperti itu. Jadilah, tapi itu juga yang mendatangkan yaitu bule-bule gak jelas itu Histeria. Ada bule mereka nggak tahu pengen berwisata ke Indonesia, nebeng di Stonen 3 hari gitu atau 4 hari, kita jadi shelter gitu kan. Iki sopo londos kondi mangan dia nyampah kan itu bingung. Tahu dari mana ditanya, tahu tempat ini dari mana? Oh, saya dapat channel dari teman ini di kampus saya di Jerman loh. Iya gitu. Kita mulai menebak gitu. Ya memang itu channel teman kita gitu loh. Terus dia telepon, ini temanku gitu kan. Tolong ya di sana mau nginep 2 hari. Oh ya udahlah. Kita kasih garasi buat mereka tidur. Gitu. Ya enggak apa-apa. Ada juga teman-teman musisi yang kadang pengen main di halaman belakang. Kita kan punya halaman belakang yang tidak luas, tapi kan sering dulu sebelum pandemi kita sering bikin acara di situ. Entah DJ-an, noise-noisean, gitu kan anak-anak seperti itu. Jadi iya berani berkomunikasi, terus ketika nanti akan ada kebetulan misal Swaswa Fest itu ada di Semarang, impactnya seperti ini. Kamu mengenalkan misalnya, kita mengenalkan Swaswa Fest dengan jejaring luar. Oh
gimana kalau kita bikin suara-suara fest di London misalnya, mereka punya movement itu juga, atau ya macam-macam. Itu kemungkinan lompatan itu akan terjadi ketika kita berani berjejaring. Aku punya ide itu gini loh, core-ku itu, semangatku awal itu seperti ini loh, bahwa anak-anak band bisa punya market sendiri, bisa membiayai apa yang bisa hidup dari hal yang dia cintai. Apa yang lebih puitis dari itu? Ya kan, bisa hidup dengan hal yang dia cintai. Seperti itu. Jadi sampai titik poinnya itu memang karena sudah tidak ada lagi kapal perang, kapal idealisme itu tadi. Goalnya kan di situ. Kalian bisa hidup dengan hal yang kalian cintai. Dan histeria belum selesai soal itu. Oke. Prosesnya panjang bos, semangat bos. Iya, semangat. Gitu. Menarik sih. Ya mas, mau tambahin sedikit. Oh iya, monggo, Sam. Jadi ini cerita juga masalah gemuruh juga. Di kolektif gemuruh pun ada beberapa band di situ yang emang anak-anak gemuruh juga yang kebetulan juga ngeband. Itu dampak yang sangat terasa adalah ketika datang ke gigs, ternyata si yang buat acara gigs itu tertarik sama ini band-band yang ada di gemuruh. Itu imbasnya ke ini sih, banyak band-band dari gemuruh yang akhirnya diundang ke sana gitu. Kurang lebihnya itu karena berjejaring itu. Termasuk band saya. Laris. Menarik sih. Aku tadi menangkap satu, maksudnya tadi sudah diomongkan sih. Maksudnya ketika ingin memulai kolektif itu yang perlu disadari dulu adalah iman ya. Dan maksudnya mengimani gitu. Oh, ini adalah sebuah proses panjang yang akan aku lalui sedemikian rupa dengan susah senangnya, apapun yang terjadi kolektif ini harus tetap hidup. Semangat itu yang harus diimani gitu. Aku sendiri ini dan memang akan menjadi berkah yang ultimate sih ketika kolektif yang kita hidup ini akhirnya memberikan manfaat perkara kesejahteraan pada pelaku-pelaku di dalamnya itu sendiri. Maksudnya mampu menghidupi pelaku-pelaku kolektif yang ada di dalam kolektif itu sendiri. Itu aku kira berkah yang silahkan sih, maksudnya berkah yang perlu dikejar, karena seperti kata Mas Rojak tadi, bisa hidup dari hal yang kita cintai itu adalah berkah yang paling ultimate. Aku ingin beralih ke Mas Nyit-Nyit ya, ketoknya kok meh bubuk. Mas Nyit-Nyit ini adalah salah satu pelaku skena hardcore punk zaman dulu, zaman lama. Dia sekarang adalah artis kolase dan sekarang sedang sibuk di 808 ya. Mungkin Mas Nyit, aku mau tanya sih, jika dibandingkan dengan masa dulu dan dikomparasi dengan masa sekarang, perkara kolektivitas di Semarang ini bagaimana? Menurutmu pribadi? Aku sempat ingat jenengan dulu mengorganisir banyak acara, banyak gig hardcore punk di Semarang, dan kemudian sekarang transformasi ke kegiatan yang sekarang. Maksudnya jika dibandingkan dengan masa dulu dan sekarang itu bagaimana? Dan menurutmu, kembali ke pertanyaan yang penting tadi, apakah masih perlu sih kolektivitas di kota ini? Dan jika perlu itu kenapa? Halo, selamat malam. Malam. Mungkin kalau ngomongin yang dulu, cerita dulu yang dulu aja ya. Misalnya kayak ada sedikit, menurut saya agak unik tapi seru. Jadi kayak waktu tahun sekitar 2007-an, 2007 itu mulai waktu itu masih acara-acara hardcore itu lagi naik-naiknya waktu itu, hardcore, metal, punk. Nah, waktu itu awalnya adalah jejaringnya itu di MySpace. MySpace. Awalnya itu waktu dulu MySpace Ini Gaskin. awal-awal Nah dari situ kita punya kayak koneksi, saling kenal waktu itu masih email, by email. Nah
yang seru waktu itu ada sering terjadi itu band dari luar negeri mau ke Indonesia, mereka bingung mau kontak siapa, mau main di mana. Tapi itu ternyata banyak di sana yang pengen kayak gitu. Yang sudah terjadi mereka nekat itu misalnya datang, mereka pengen tur selama 1 minggu di Jawa, tapi mereka nggak tahu Medan kan, jadi kayak dari datang di Jakarta, main di Surabaya, habis itu balik lagi ke Bandung. Jadi kayak mereka masih kebingungan gitu. Nah, waktu itu ada si inisiatifnya si Deden Bandung. Oh ya, alternatif itu dia bikin satu grup di Facebook yang intinya anak-anak perkota, jadi kayak dari Semarang, Salatiga, Kalongan, Bandung, dan se-Indonesia lah waktu itu. DIY booking tour ya? DIY booking tour. Iya. Itu dia menghandle, misalnya kayak ada satu band nih, aku pengen tour Indonesia 2 minggu. Si Deden yang ngatur jadwal, terus ngasih lempar-lemparan kayak, ini ada band ini, kira-kira kota mana yang siap. Nah, waktu itu serunya waktu itu jadi kayak hampir 1 minggu sekali itu ada band dari mana aja lah, dari Indonesia juga ada. Waktu itu serunya adalah kita nggak bisa nentuin tanggal kapan kita dapat. Ada kayak tiba-tiba dari Selasa Semarang kedapatan itu kayak, tapi bandnya kita suka. Gimana caranya kita bisa bikin acara dari Selasa, si band bisa datang. Ya udah waktu itu karena asasnya DIY, mereka juga datang pengen nggak cuma pengen nge-band tapi pengen juga jalan-jalan gitu. Ya udah mau bikin studio gigs atau kalau memang kemungkinan nggak bisa dibikin acara, diajak jalan-jalan aja. Dan itu seru gitu, itu masih sesuai waktu itu serunya itu sih. Dan yang bikin seru itu kadang bandnya itu 5, membernya 5 yang datang 5. Terus ada band itu biasanya dari Bandung si Deden, kalau dari si Dani Tremor itu. Oh, Dani Tremor. Tapi yang lucu itu seringnya jadi kayak ketika mereka dari Salatiga main di Semarang, orang Salatiga ikut tour. Karena kalau tahu main ikut tour lagi, jadi semakin panjang semakin ramai yang ikut. Jadi seru, jadi kayak wah jadi saling ketemu gitu. Terus kalau dari kolektifnya lagi disambungin lagi, jadi kayak anak-anak waktu itu tuh kayak menggabungkannya itu kayak udah kita bikin acara tapi nggak usah maksudnya dibikinin seadanya aja, yang penting mereka seneng. Dan anak-anak waktu itu pada zaman itu band itu masih banyak banget, beda korpang waktu itu kayak mau main tuh sampai antri gitu loh. Nah yaudah kita bikinin satu sesi namanya studio gigs, terus yang main cuma 3, tapi di barisan lagi yang besok siapa gitu sih. Dan kalau dari segi kolektifnya juga tadi aku cerita kayak dulu sama sekarang bedanya adalah dulu itu nongkrongnya lebih intens daripada sekarang. Kalau sekarang mungkin kolektif mereka kayak ngobrol di chat, WhatsApp. Kalau dulu tuh yaudah nongkrong di tempat di waktu itu di sastra. Nah aku nongkrong di situ, jadi kayak lebih bikin tos, lebih ngobrol, terus kayak gitu itu lebih tinggi. Jadi kayak mau ada acara waktu itu zaman masih flyer, masih sering muter itu kayak anak-anak ada petugas buat nempel flyer di SMA ini, di SMA ini. Itu dan itu waktu itu masih ingat banget, nempel poster itu sehari bisa 3 kali. Karena jadi kalau kita nempel poster misalnya kayak itu masih ingat banget SMA 1, ada datanya SMA itu nempel jam 1 siang, jam 3 itu udah hilang. Karena di koleksi waktu itu masih aku termasuk di koleksi. Jadi kayak kita mau taruh sekali lagi, wow bisa jadi cabul buku. Lebih ke situ sih bedanya sekarang sama dulu tuh. Mungkin kalau dulu tuh lebih seru aja, lebih sering ketemu, lebih sering ada interaksinya. Kalau sekarang itu aku lihat kayak bikin event mungkin ketemunya ya kayak pas mau operasi sama pas acaranya sendiri. Betul. Itu sih, jadi kayak yang bilang mungkin kayak itu malah menurutku kayak membilang semangat yang ada itu bisa terkikis gara-gara itu, gara-gara kayak nggak sering kumpul, gitu aja sih. Jadi kayak menurut aku penting sih kayak nongkrong bareng lagi di satu kolektif gitu ya, buat ngadain seminggu sekali lah, apa gitu. Karena menurut aku kayak sosial media walaupun via chat itu nggak seintens. Mungkin itu sih. Menarik. Ono sing mali gak? Ada yang mau? Ada 2 poin sing tak tangkap dari Mas
tadi. Satu adalah ketika berkolektif itu, ketika inisiasi komunikasinya sudah terbentuk, maka komunikasi itu sendiri harus dirawat ya Mas ya. Maksudnya harus dirawat gitu. Dan dua adalah jaringan lintas kota ya. Jaringan lintas kota yang seperti percontohannya tadi adalah di Away Booking Tour. Oke, aku pengen beralih ke kolektif hardcore Semarang nih, 024 ya, hardcore crew. Nek ngomongnya hardcore ini harga diri kota loh. Dan Aduh. harga diri kota Semarang. Maksudnya aku ingin bertanya sih, bisa menceritakan sedikit nggak sih kolektivitas yang ada di 024 Hardcore Crew itu bagaimana pola kerjanya dan bagaimana maksudnya haru biru yang telah dilalui, mungkin bisa dibagi di sini Mas Medi, monggo. Mas, mohon maaf saya cabut duluan ya. Oh siap Pak, siap Mas Basir, matur suwun atas iya, matur suwun ya. Apa ya? Apa? Transfer. Siap. Tetap semangat dan bertahan dan berkarya. Halo, selamat malam, saya Megi, perwakilan dari 024 Hardcore Crew. Iya. Kalau ngomongin 024 Hardcore Crew itu sebenarnya baru terbentuk pas pandemi. Kalau ngomongin 024 Hardcore Crew 2020 kan? 21 bulan kemarin. Itu sebenarnya terbentuk gara-gara keresahan karena pandemi, sepi acara. Waduh, apa ki sing kudu tak perbuatan karena wis kangen. Wis kangen karena skena. Wis kangen. Yang diyakini hardcore. Bukan, ya sebenarnya bukan karena cuman ingin diyakini Semarang hardcore tuh bukan. Sebenarnya cuma pengen biar Semarang itu musiknya tetap berjalan walaupun ada pandemi. Terus membentuknya kolektif itu sebenarnya aku pertama berjalan cuma 2 orang. Itu aku sama Dian Ambon, itu gitarisnya Hertet. Waktu itu cuma ngobrol iseng-iseng, Ki, masa pandemi menang-menangan tok yang ya karena kepepet, ya akhirnya delalah anak bentor. Itu dari Malang, itu 2 bentor sekaligus ngontek, Mas. Oh, yang ngontek pertama kali itu dari Samsung, Mas Adit. Itu ngontek, Semarang gimana, mau nerima bentor nggak? Oh, akhirnya aku ngobrol sama dia. Oke, nggak apa-apa, tampo wae, wong dhewe wis kangen kok. Akhirnya waktu itu cuma persiapan itu 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan persiapan itu ya pertama bingung, wah ngumpulin dana dari mana ini. Akhirnya aku kolektif sama si Dian dan waktu itu bekerja sama anak gemuruh. Aku pertama kali ngontek si Akang, Kang gimana Kang, aku nganu posisinya ini butuh cara ini personal, saya gelem ubet. Iya. Bukan ngomongin pertama, bukan ngomongin soal dana, yang penting buat ubet. Nah akhirnya terbentuk. Waktu itu sudah ketemu sama teman-teman gemuruh, ngobrol ini. Ternyata gemuruh nerimanya oke. Walaupun pada waktu itu baru kenal oleh anak-anak gemuruh. Wah, iya anak-anak gemuruh kayak enak. Akhirnya beberapa kali nongkrong, sharing, oke berjalan acara. Lah dari acara itu aku mulai rasa ketakutan mau acara ini kayak dibubarkan iki ya aku wedi. Karena kekhawatiran karena sosok
satgas atau apa lah itu. Akhirnya adrenalinnya di situ. Nah, Skalnya di situ. Bukan jejet. bukan. Sirine. Kalau ngomongin 024 itu baru. Cuma kalau saya pribadi ikut kolektif itu ya udah lama. Itu dari dulu masuk kolektif itu 2014 atau 13. Waktu itu masih rame-ramenya lah. Itu kayak Atau Asitiakor. ya kurang lebih ya itu kasaran ini panutan kolektif orang-orang itu ya aku suka dalam arti tidak memilah-milah teman. Nah menurut pribadi soal kolektif itu ya, tapi terkadang kalau ngomongin soal apa namanya kayak tadi Mas Nyet ngomong tongkrongan itu lebih intens. Aku setuju, soalnya kalau dari dulu yang ke sekarang itu perbedaannya jauh. Kalau aku pribadi lebih enak nongkrong, ngobrol, guyon-guyon. Dan dari situ kita bisa nyetus, oh apa ki sing perlu dinganu. Bisa dikecake. Nah, terus kembali lagi kalau soal akomodasi, biaya dan lain-lainnya itu kalau pengalamanku pribadi pernah, ya mungkin Mas Jeff pernah mengalami juga, Mas Ari juga pernah mengalami, semuanya mungkin sudah pernah mengalami juga. Waktu itu 2016 kalau nggak salah aku disuruh bantuin bikin acara. Waktu itu ada band Jakarta atau mana nggak lupa. Itu acara awalnya berjalan lancar. Waktu itu delalai ada sing nyabotase tiketing. Nyabotase tiketing. Jadi tiketing itu dipalsukan. Itu kurang lebih kalau nggak salah total di sabotase itu ada 100 atau nggak salah 70 tiket. Tahun berapa itu? 2016an kalau nggak salah. Itu acara di TBRS Indoor waktu Otrek. TBRS loh, dipalsu. Ya itu momen sing menurutku anjing lah. Iki cacah iki gawe acara iki ra kosong. Sampai kok kowe tegel lah. Akhirnya dari situ ya wis kadung kedaden kok. Akhirnya Motif pemalsuan tiket itu keuntungan pribadi. Dan karena tersinggung oleh personal di dalam panitia tersebut. Berarti udah ketahuan. Udah ketahuan. Oke, Mas Louis. Ya pertamanya aslinya sepele, memperkara orang dijai dan di panitia. Akhirnya dipasangke. Kan koyo ngono. Teman adalah musuh masa depan. Nah itu maksudku itu pengalaman sing adalah musuh. ya kali lah kamu. Gatel. Kene iki wis cara dene kesel-kesel mubeng rono. Kesel produksi ya kan. lah. Nyetak flyer, nyetak apa lah. Ya lah kok cucu pas hari ya wis ono kejadian kok ngono. Akhirnya dari salah satu panitia nibake kuwi lah buku BPKB. Dua BPKB sekaligus dijatuhkan. Itu ilmu manjur nih. Itu memang ya nggak usah dipungkiri ya jalan buntu kok. Kebetulan ya pas waktu itu pas waktu itu ya teman-teman ya udah mepet, udah kolektif saonone gue gawe acara itu ben berjalan lancar. Ya sekarang rusak karo ngono wis caca sudah bingung. Delalae kan rusaknya pas hari ya. Nah, tapi yo wis ya piye meneh. Akhirnya orang itu ketangkap dan mungkin dari personalnya udah diselesaikan, antara udah diganti rugi atau belumnya kurang tahu. Terus habis acara itu mungkin aku soal mau kesimpulan. Mungkin pas waktu itu usum-usumnya famous-famousan.
Karena yang terkenal siapa? Ya karena ya mergo itu mungkin karena Iya ya. Oke. waktu itu kan anak-anak SMA lebih seneng-senengnya wah aku ki gawe acara atau acara ki aku wis nganu ki Keren ya. Iya. Punya panggung. Cuman nggak tahu di baliknya lain. Terus untuk perbedaan dulu sama sekarang rasa memilikinya berbeda untuk menghidupi skena. Yang menurut saya ya. Kalau dulu mungkin lebih ngerangkul, kalau sekarang mungkin agak kendor dalam arti ya mungkin wis do kesel apa wis do anu mergo tersia-sia. Mergo bar kerja ki ngerti-ngerti kosong. Ngerti rekasane. Wis ibaratnya wis kulit wis disasati wis kadang apa balung lho. Dadi wis ra iso. Ya mungkin wis akhirnya udah bakal dewe ya aku akhirnya aku pribadi ya berusaha menghidupkan lagi dengan 024 itu dengan kedepannya ada progres untuk Semarang, untuk band-band Semarang yang mungkin cepat atau lambat akan ada sebuah kompilasi untuk hardcore. Amin. Untuk hardcore dan ya mungkin ada hardcore punk atau hardcore ya sini semua genre hardcore lah. Langgami hardcore. Nah setelah itu mungkin kalau udah terbentuk mungkin untuk kompilasi itu bukan cuma sih sebenarnya untuk menjaring band-band yang cek gelem aktif nih Semarang ini sapa wae. Tujuan itu sebenarnya itu biar Semarang itu tetap ada karena ya bukan karena memiliki tapi karena rasa ingin hidup terus di jalan musik itu. Dan mungkin habis kompilasi itu ada ya rilisan merchandise atau lain-lainnya itu kembali untuk personal band-band itu sendiri. Jadi kita cuma untuk wadah untuk band-band Semarang sebenarnya. Mungkin dulu mungkin udah ada yang sing nganu tapi mungkin udah hilang ya gitu. Berganti generasi. Nah, regenerasi untuk teman-teman aku pribadi sekarang di dalam 024 itu ada kurang lebih 6 atau 7 orang yang aktif. Itu ada salah di balik itu ada aku, Dennis, Dian, terus anak-anak Heather dan ada si Akang juga mungkin ikut. Dan yang nanti bisa kerjasama juga sama anak-anak Gembul. Selebihnya itu sih. Makasih Mas. Terus. Ini kecepet. Seru ya. Ceritanya sorong apa ya? Soro, lagi soro. Maksudnya apa yang kedua tadi ada 2 poin lagi, maksudnya ya tadi sudah diomongkan sama Mas Inyit tadi. Maksudnya bahwa ternyata intensitas komunikasi yang lebih nyata itu membuat kolektif itu bisa lebih hidup ya, lebih hidup daripada sekedar komunikasi tekstual via WhatsApp atau apapun yang lainnya. Yang kedua tadi aku kok menangkap ini ya, maksudnya dari tadi itu aku menangkap bahwa kolektif ini konteksnya heroik ya, maksudnya berani mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk hal yang lain gitu loh, itu kan konteksnya heroik gitu loh. Maksudnya banyak hal sih yang mendasari konteks-konteks heroisme seperti ini. Aku sendiri juga tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak, tapi aku dari tadi banyak merekam konteks-konteks heroisme tadi gitu. Maksudnya berani merugikan diri sendiri untuk hal yang dia cintai. Mungkin basisnya rasa cinta kali ya. Nah, masokis. Iya. Aku ingin ke Mas Ragil nih. Maksudnya ini Mas Ragil ini Son of Revolution ini lebih ke konteks musik dan pecinta
bola ya, itu adalah hal yang pasti akan sangat melekat dengan konteks heroisme tadi. Maksudnya aku sendiri melihat bahwa teman-teman pecinta sepak bola ini, apalagi pecinta PSIS ya, maksudnya sedemikian rupanya mengungkapkan kecintaan terhadap kesebelasan kota Semarang, sehingga melakukan banyak hal yang itu pun ya, maksudnya itu konteksnya pasti rasa cinta. Maksudnya Mas Ragil, aku ingin bertanya, maksudnya Son of Revolution itu dalam perkara kolektivitas itu berjalan dengan pola yang bagaimana, mungkin bisa dibagi di sini, monggo. Saya Ragil, mewakili teman-teman dari Son of Revolution. Sebenarnya kalau ngomongin Son of Revolution itu bukan kolektif, bukan komunitasnya. Karena komunitasnya kita ada induknya lagi. Itu mungkin teman-teman sering ngomongnya itu namanya hooligan. SOR itu, Son of Revolution itu aku pikir jadi kayak, aku nyebutnya komite atau kepanitiaan ya, kepanitiaan yang setiap tahun dirotasi orang-orangnya. Cuman emang sampai tahun ke-10 ini kita belum menemukan bentuk yang ideal itu yang seperti apa, karena teman-teman juga ya mungkin tahu sendirilah kalau di supporter itu walaupun aku enggak berusaha meremehkan orang-orang yang kadar pendidikannya nggak terlalu tinggi, cuman emang seringnya kita merasa kebingungan kalau untuk mengerjakan hal-hal di luar nonton balik caranya kayak gimana, itu kita seringnya kebingungan. Cuman emang di tahun ke-10 kita coba buat sesuatu yang lebih dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ya kalau tahun sebelumnya itu yuk sopo sih belum ngajuin diri jadi ketua panitia, jadi ketua SOR. Untuk tahun ke-10 emang dirancang gimana caranya ada keterlibatan, karena komunitas kami itu kurang lebih anggotanya yang teraudit, yang terdata itu ada 500 orang. Jadi memang 500 orang itu sifat manusia yang nggak mau kalah opininya harus dipakai seperti itu. Jadi memang mengorganisir 500 orang itu enggak hal yang mudah, walaupun kami udah di tahun ke-10. Cuman kami coba untuk mengorganisirnya lebih rapi, dengan akhirnya dari 500 itu memang terbagi menjadi beberapa wilayah, yang wilayah itu punya koordinator, yang nanti koordinatornya itu membawa suara dari teman-temannya untuk ke forum pusat, forum yang lebih besar. Jadi memang akhirnya forum yang pusat itu enggak 500 orang datang semua, enggak, cuman harapannya perwakilan ini tadi benar-benar membawa suara teman-temannya sampai akhirnya memilih siapa yang bakal jadi ketua di SOR pada saat itu, kayak gitu model pemilihannya. Cuman emang kalau ngomongin kolektivitas kan tadi Mas Kesit mungkin sempat ngomong soal menghindari struktur-struktur yang hierarkis. Nah sayangnya emang di tahun 10 kami nggak ngomong ini sebagai bentuk yang ideal, tapi akhirnya kita juga mau nggak mau pakai struktur yang hierarkis, ada ketua, ada bawahannya dan lain sebagainya. Karena dengan rentang waktu yang diberikan sama teman-teman itu cuma kurang lebih ada 6 bulan untuk menyiapkan kegiatan di luar nonton sepak bola yang seringnya emang acara musik. Nah dari 6 bulan itu akhirnya di tahun ke-10 kalau 1-9 seringnya cuma organisir ngadain kegiatan dalam bentuk gigs atau acara musik. Di tahun ke-10 kita coba menambahkan konten-konten yang lain. Aku nyebutnya itu sebagai akhirnya ada beberapa program kerja yang kami kerjakan dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Harusnya itu mulainya di 2020 awal, tapi karena pandemi terus benar-benar kacau situasi, kita juga kaget dengan situasi pandemi, akhirnya sempat mundur sampai dimulai lagi di tahun 2021 awal. Itu akhirnya kita punya kurang lebih ada 5 program kerja, yang 4-nya itu emang diskusi. Kita emang lebih ke arah diskusi karena melihat di tahun-tahun sebelumnya emang sering kita melihat permasalahan-permasalahan itu selalu
nggak pernah terselesaikan dengan baik gitu, karena nggak ada forum, nggak ada kegiatan yang benar-benar bisa itu masalahnya sebenarnya apa sih, nggak pernah ada. Jadi akhirnya ketika ketemu cuma ngomong ngalor ngidul, sesuk berudul meneh, ketemu meneh ngomong ngalor ngidul berudul meneh kayak gitu. Akhirnya terus kita coba metain masalahnya ada di sebelah mana, terus akhirnya terbentuk 4 program kerja yang diskusi itu, dan 4 itu punya beberapa topik, beberapa tema yang kemarin juga sempat ngundang Mas Adi juga sebagai narsum buat menjelaskan topik yang sedang kita bahas. Ada outputnya ya. Terus akhirnya dari 4 diskusi itu kita rangkum kebetulan kita juga bikin kompilasi yang kayaknya sepertinya ini baru pertama kompilasi yang materinya emang soal lagu-lagu soal PSIS. Itu kita 4 diskusi itu kita rangkum di dalam kompilasi itu dalam bentuk zin. Jadi akhirnya kenapa yang dipilih musik dan bentuknya kompilasi, karena kita dulu berpikir bahwa kita harus membagi jaringan. Karena satu masalah yang coba aku dan teman-teman di tahun ke-10 itu coba amati itu, kita selalu merasa superior, bukan superior ya, tapi lebih ke merasa bisa mengerjakan semua hal sendiri. Padahal basic dari teman-teman itu ya cuma ngerti ini sebagai supporter yang nonton batok, rawan kegiatan aneh lainnya gitu. Jadi akhirnya emang kita coba membuka keterlibatan dari teman-teman yang lain, salah satunya dari band dan akhirnya beberapa jaringan dari luar kota juga. Kemarin sempat aku undang teman-teman, kami undang untuk mengisi, dan akhirnya emang efeknya hari ini kami cukup mendapatkan banyak jaringan dan cukup bisa diandalkan untuk keberlanjutan kegiatan dari 6 bulan terakhir ini tadi, kayak gitu sih. Terus yang mungkin yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan teman-temanku di SOR sendiri itu memang ngomongin soal kira-kira kita itu bisa benar-benar mandiri gak sih? Itu kan tadi ya topik yang sedang kita bahas juga. Karena tadi ketika ngomongin mandiri, akhirnya kalau bisa ngadain acara nggak usah ada sponsor lah, biar mandiri beneran kayak gitu kan. Cuman ya itu yang lagi yang jadi pertanyaan berulang dari teman-temanku. Nah, semisal sponsore Bank Mandiri itu bisa disebut mandiri apa enggak kan? Ya itu yang kedua yang masih jadi pertanyaan juga, apakah kita bisa mengandalkan orang-orang yang ada di komunitas, sedangkan mindset yang ada di teman-teman gue emang yang tadi aku sebut. Ya kita coba sebagai supporter cuma nonton bola aja, nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan untuk kerja-kerja soal akhirnya ketika ngomongin kegiatan butuh orang-orang yang punya skill dalam bidang misal desainer grafis atau dan lain-lain lah mungkin. Nah sayangnya dari 500 orang itu sampai hari ini kami cuma bisa menemukan mungkin 2-3 orang yang bisa dan mau buat secara sukarela mengajukan diri untuk mengerjakan hal-hal yang enggak ada profitnya ya, mungkin bisa seperti itu. Nah, itu juga jadi pertanyaan berulang dari teman-temanku sih. Terus tadi aku mungkin mau nanggapi dari Mas Nijit ya, yang soal apakah jangan-jangan hari ini Mas Nijit tadi coba melemparkan kesimpulan kalau yang dilihat teman-teman di kolektif atau komunitas sekarang itu intensitas soal bertemunya yang lebih kurang daripada dulu. Kalau aku sama teman-temanku sempat juga membahas, kami terakhir memiliki kesimpulan apa jangan-jangan emang kita nggak punya tempat untuk ngumpul itu tadi. Karena seringnya hari ini kalau ngumpul ya enggak mas, lebih pasti. Nah, tapi saya ini mendung nih pinggir jalan di kosek timelangan kalau aku ingat banget mas, dulu aku masih SMP nggak tahu apa-apa, dulu aku TBRS masih aktif-aktifnya pada saat itu 2000 berapa ya, 2011 2010 ya. Tapi aku kan SMP ya, jadi
Aku cuma datang lihat band-bandan terus kayak tawari ciu ya gede kan kayak gitu. Ya akhirnya kita ngumpulnya di situ. Akhirnya kita ngobrol. Terus aku sempat juga terlibat di mereka juga nyebutnya kolektif gitu. Buat bikin acara metal kalau nggak salah ingat. Terus aku di situ berpikir, ini aku dari cacil dewi ini cuma dijalui urunan tok. Tapi ketika ada pembahasan ya diajak untuk nimbrung. Entah emang gara-gara kapasitasku yang emang nggak sampai ketika pembahasan ngomongin soal acara kayak gitu sih. Mungkin aku dan temen emang sempat ngobrol kayak gitu, emang kesimpulannya jangan-jangan emang kita nggak punya tempat untuk entah sekedar nongkrong, tapi seringnya kan kalau nongkrong itu kan emang ya paling nggak ada jajan-jajannya lah. Sedangkan hari ini ya kita lihat di Semarang lebih banyak tempat-tempat yang non sewu kayak coffee shop yang akhirnya harga-harga yang ada di situ nggak terpilih sama teman-teman. Akhirnya kita juga, ya itu akhirnya kita punya kesimpulan kita nggak punya ruang buat berkomunikasi itu tadi. Mungkin itu aja sih mas kalau menarik. Kasih. Menarik. Menarik banget itu. Barusan aku menangkap ini bahwa kolektif itu bisa saja menjadi struktural ya. Entah itu hierarkis atau apapun itu bentuknya, tapi sebenarnya dalam rumusan kolektif itu juga tidak dilarang juga sih. Ketika ngomong perkara kemandirian dan kesetaraan itu kan perkara idealitas ya. Jadi monggo sih kalau aku sendiri berpendapat kolektif itu bisa saja menjadi struktural dalam bekerja, terstruktur sedemikian rupa, polanya teratur, itu juga bukan sebuah masalah kalau itu memang menjadikan kerja kolektif itu menjadi semakin bagus dan terwujud. Aku kok dari tadi si Mas Endiko nih, Safor Project ini bisa bercerita mas, maksudnya perkara kolektivitas yang diterapkan, kolektivisme yang diterapkan di Safor Project. Safor Project ini sebuah project event organizing yang fokus pada musik elektronik ya? Enggak juga ya? Oke. Mau monggo diceritakan Mas Endiko. Tes. Halo, kenalin nama aku Endiko. Jadi di sini aku perwakilan dari tim Safa Project. Aku sebagai penanggung jawabnya sekaligus ketuanya juga. Jadi Safa Project itu tuh sebenarnya lebih kayak penyedia entertain segalanya sih Pak. Jadi nggak cuma Mas. Nama apa? Pak Ari, Pak. Jadi nggak cuma tentang elektro doang. Cuman kemarin aku juga habis bikin acara konser gigs juga, namanya tuh Server Your Gigs. Jadi yang saya sendiri sebagai selaku ketuanya itu buat Safa Project itu emang sengaja aku pengen menulis segala entertain yang ada di Semarang. Kayak contoh misalnya kalau emang orang-orang segmen suka dugem, jadi ada proker namanya Cybertis Weekend. Jadi itu Cybertis Weekend itu ya itu kita nyiapin kayak ya acara-acara dugem pada umumnya kayak gitu lah. Cuman karena pas itu karena kendala pandemi, jadi saya pernah pilih yang dirasain Mas juga, yaitu setiap dia tamu biru-biru langsung ketar-ketir ya itu pernah. Jadi Toet. Wih, pas jam-jam pertengahan nih lewat. Iya. Jadi pas Cybertis Weekend itu tuh antusiasnya juga lumayan ramai karena pas kala itu tuh kayak tempat-tempat dugem lainnya itu juga masih tutup karena masih banget PPKM level 4 dan itu tuh sempat semua teman-temanku tuh pada bilang, kok edan tuh wani gak event pas PPKM level 4 dan itu kan PPKM level 4 kan kita sering di PHP ya kayak pertamanya awalnya akhirnya akhir bulan dan itu tambah 2 minggu lagi tambah 2 minggu lagi nah akhirnya kayak semuanya udah di booking, semuanya udah itu dan gak bisa tuh sama teman-teman semi duit di Wismatu KB teman-teman udah keluar tenaga juga masa ya di cancel mundur terus kan ya gak bisa juga dan itu ada kita kerjasama dengan beberapa tempat juga yaitu kerjasama dengan Kedai Warta itu di Balang buat
mereka nitip ke saya sebagai untuk bikin grand openingan. Terus dari itu saya juga kepikiran, dan saya kan juga butuh model juga buat bikin acara seperti weekend. Yaudah, jadi kita collab aja. Aku bikin pra event sekaligus grand openingannya dia dengan dikemas kayak driftingan juga kayak gitu. Habis itu uangnya udah ada, tapi tetap nekat. Dan itu tuh, wah kita kata-kata jam 8 malam aja acara udah ditutup kayak gitu. Jadi kayak pas pra event di Tembalang itu kan sampai babinsanya tuh ngancem, Mas, iki main mbok bubar iki apa bosmu sing tak gowoin polsek. Cuma Pak, jadi habis itu ya saya cuma bilang, Paknya ada PPKM level 4 atau Pak? Ada protokol level 4 atau Pak? Pak, kenapa? Ini udah memenuhi kapasitas yang ada di sini ini. Tapi alhamdulillah cuma hari pertama toh, dari keduanya aman kayak gitu. Terus habis itu langsung berlanjut di acara hari-harinya, yaitu seperti weekend yang masih notabene masih kayak tempat gedung-gedung kayak gitu. Karena menangnya aku itu adalah saat itu Hawi dan tempat-tempatnya masih tutup. Jadi aku aku jalan juga sih kayak memanfaatkan kayak tempat-tempat jadi tutup, nopor aku Hawi lah. Wani akhirnya juga seperti weekend berhasil dan Semarang. Sofa sama tabelnya penuh dengan harga segitulah kayak gitu. Tapi ya dengan konsepnya dari depan itu tak lampunya tak matiin, kesannya kayak gak ada acara kayak gitu Pak. Soalnya itu masih ada ya orang-orang masih lewat-lewat dulu Pak. Jadi takutnya dikosei. Nah habis itu beberapa timku juga kayak nawarin ke aku, weh kayak misalnya main gawe dugem terus pada suatu saat wong bakal tetap mainin nih gawe ataupun di tempat-tempat yang emang wis menang tempat kayak gitu. Terus aku bilang ya juga, jadi aku harus membuat entertain yang baru lagi yang sekiranya bisa dinikmati sama skala orang banyak. Jadi kan kalau kemarin aku udah memenuhi untuk segmen-segmen orang yang dugem. Habis itu aku bikin Sever Your Kids yang dimana aku bikin acara-acara konser gitu. Tapi aku juga ada niatan dan juga yaitu pengen kayak ngasih panggung untuk band-band baru untuk mereka tampil di sini. Yang dimana aku juga sempat tanya sama anak guru, tapi nggak dari akunya, tapi perwakilan timku kayak tak suruh survei ke beberapa orang-orang komunitas kayak sebenarnya gigs ini, soalnya kalau dari aku sendiri pengalaman gigs emang kurang banget kayak gitu. Tapi ada beberapa timku sendiri yang memang dia terjun di gigs seperti itu. Jadi dia tak suruh survei, dia tak suruh kayak nanya-nanya gimana sih kalau misalnya band-band itu tuh band-band baru apalagi mereka tuh tampil biasanya gimana. Terus aku dapat respon ya mereka biasanya nyewa studio, habis itu mereka kayak bikin mini studio kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, nek misalnya aku bisa bikin tempat yang gede, habis itu ya misalnya belakangnya katanya menurut aku cukup luas karena kapasitasnya itu bisa sampai 200 orang kalau misalnya standing kayak gitu. Nah habis itu ternyata antusiasnya para band-band baru yang mereka pengen tampil tuh lumayan tinggi. Aku cuma buka open slot band itu tuh cuma bikin pertamanya 4, itu gak ada 3 hari udah langsung penuh full. Jadi langsung 4 band baru itu langsung daftar semua kayak gitu. Habis itu aku juga datengin guest-star yaitu Santi Karisma. Habis itu pada akhirnya aku selingin endingnya itu karaoke bareng sama Santi Karisma sama band-band karaoke baru itu kayak gitu Pak. Terus pada akhirnya sendiri Sapol Project ini nextnya ini habis itu bakal menuin ya gak cuma tentang musik, tapi juga nanti kita juga ada edukasi lagi kayak webinar atau seminar atau segala macam, atau mungkin kita juga menuin tentang lomba juga sih Pak. Jadi kita bakal bikin lomba game-game kayak gitu juga kayak tentang Mobile Legends atau PUBG. Jadi emang Sapol Project itu mencoba untuk memenuhi segala entertain kayak gitu. Karena kalau kita cuma satu segmen toh pastinya bakal tertutup juga pada suatu saat. Karena setiap orang Semarang itu kan orang-orang di Semarang itu kan bosenan kalau aku lihat itu. Pasif banget dia kalau misalnya emang udah digempor dugem terus selama 3 bulan ya uang bakal bosan dan pastinya bakal hilang kayak gitu. Jadi kalau aku sebagai ketua ICT Sapol Project, aku bakal bikin yang selingan banyak di mana setiap tahun pasti ada, dan nanti kayak ya dan segmen-segmennya pasti ada sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya mau nikmati gigs dari Sapol ya tungguin aja Sever Gigs. Kalau misalnya mau nungguin dugemnya Sapol ya tunggu aja Sever Gigs juga kayak gitu. Jadi itu sih Pak kalau tentang Sapol Project. Menarik. Seru nih. Pepet. Nah aku sangat terinspirasi perkara tadi ngomong program kerja, program kerja itu menandakan bahwa pelaku di dalamnya itu
paham apa yang sedang dia lakukan. Itu adalah menurutku adalah salah satu penunjang penting supaya kolektif itu bisa hidupnya, sustainnya panjang, memahami apa yang aku ini sedang ngapain sih berada di sini gitu. Itu maksudnya pemahaman itu patut untuk diraih terlebih dahulu sebelum mengimani untuk menjalani kesengsaraan berkolektif. Maksudnya penting, maksudnya menarik tadi yang disampaikan Mas Endiko, memaparkan banyak program-program yang dilaksanakan di Suffer Project. Terus jam piro? Wah, hampir menjelang jam 10, hampir 2 jam ya Mas Deva ya. Ini kira-kira ada tambahan dari Mas Rendra? Mungkin ada segmen atau dia belum ini. Nah ya, maksudnya boleh toh sepatah dua patah kalimat. Jangan melengkapkan. Monggo Mas Rendra. Monggo. Gas. Oke, saya Rendra dari Radio. Boleh cerita sedikit ya sebelumnya? Monggo. Jadi aku sama Nit dari Radio awalnya sebenarnya nggak kepikiran untuk ini jadi kolektif. Malah awalnya itu media platform. Jadi kayak misalkan anak-anak dia tetap beririsan dengan musik, terus kan ada yang punya mixtape atau awal-awal bikin mixtape dan podcast dari tahun 2017 udah kumpul. Aku sama Sani sebenarnya awalnya udah jalan, terus sempet vakum 2 tahun karena kesibukan diri. Terus akhirnya lambat laun long short story ketemu Nyit. Awalnya itu jadi kontributor untuk medianya, jalan media. Tiba-tiba kok jadi kepikiran untuk akhirnya kok malah jadi kolektif ya. Sebenarnya gak kepikiran buat kolektif juga, akhirnya ya jalannya waktu kebentuklah menjadi kolektif yang memang dalamnya anak-anaknya emang musik gitu. DJ dan produser musik gitu. Berpatah-patah ya udah apa sampai. Oh ditambahin Mas Nyi, monggo. Jadi lebih serunya sekarang itu kalau dulu kan kayak yang udah pertama space buat ruang itu kan kayak dulu kan PR banget tuh, maksudnya kayak mau bikin acara gimana. Sebenarnya kayak semakin bernamanya kolektif, semakin dia ada inisiasi bikin event. Jadi kolektif yang lain juga tahu ternyata di tempat ini juga bisa bikin acara. Jadi kayak berkesinambungannya tuh rakat banget, misalnya kayak sekali kali bikin acara di sini, kita langsung di sini bisa bikin acara. Sebaliknya kita bikin acara di sini, si dia juga bisa bikin acara juga. Jadi kayak ada saling memberi lah gitu, kayak gitu sih. Karena lebih kayak PR-nya itu kan sebenarnya kan tempat itu sebenarnya ada, cuma kitanya aja yang kurang kayak nembusin. Mas itu mau bikin acara. Sebenarnya mereka tuh juga butuh buat kayak private musik, buat tempat juga. Nah yang kita lagi coba itu kita kayak door aja nambut. Nah yang satu-satu aku punya konsep musik kayak gini, kira-kira mau nggak sama-sama saling mendukung. Aku punya tempat, dia bisa datangin orang buat ke tempatnya itu. Kalau udah terjadi, aku bisa ngajak kolektif lainnya ngasih tahu di sini bisa bikin acara. Kayak gitu sih. Sekarang kita lagi kayak ngajak yang lain juga buat main. Dan kalau dari Eko sebenarnya kayak DJ itu banyak mindsetnya kayak main gitu. Tapi kalau dari kita sendiri kayak kita ini kayak so fun, bahkan kayak punk metal itu bisa kita main karena kita mainin alat yang buat ngemainin ke lagu kita sendiri. Jadi kayak beberapa ke depan tuh kayak aku bikin event, bikin acara kerjasama sama satu tempat di sini. Aku bikin kayak semacam open mic dan itu nggak tertutup buat band atau semuanya. Jadi kayak kamu mau main di situ, mainin progress mixtape punk, oke, pop, oke. Jadi lebih medianya ngasih terpacu. Jadi sekarang malah tinggal gelutnya di program nih, apa nih yang mau kita bikin? Ruang-ruang juga ada semua gitu. Kolektif, oke, ayo kita kembangkan. Gitu. Tapi selanjutnya setelah ruang ada, setelah kemarin media siar juga ini kita sepakat bahwa oke, ayo kita bikin kolektif penulisan, ayo kita bikin media-media dan sebagainya. Pembahasan di hari ini juga kaya akan pembahasan tentang ngomongin soal pola-pola atau kerja-kerja kolektif atau komunitas yang sebenarnya bisa kita
tempat, nanti mungkin kita saling gantian tempat atau mungkin saling kolaborasi gitu. Terus mungkin selanjutnya adalah ya kita berdua di program. Jadi gimana caranya tiap kolektif, komunitas, kita bikin program bareng gitu. Reguler, persatuan, silakan gitu. Nah, sekiranya semisal ada kata program sudah mulai jalan, kayaknya nanti akan kemudian jadi apa ya? Jadi topik yang menarik juga adalah talentnya. Gitu. Oke, programnya sudah ada semua gitu, tapi apa nih kemudian setelah semuanya sudah ada, apakah kemudian talent-talent baru itu muncul gitu? Atau apakah kemudian talent-talent lama malah teorian gitu? Jadi itu sebenarnya serunya mungkin di situ. Aku sih prediksi mungkin di akhir tahun ini kita akan habiskan banyak di situ sih, maksudnya di tempat-tempat lain, teman-teman dari kolektif ini, mungkin dari Sound of Revolution, dari Suasua Fest atau Gemuruh, dari Histeria mungkin, Cyber, Hills dan juga EOIC, kita akan terus berjalan yang tempat ini mungkin bisa organis dan tentatif ya, tapi program ini kalau seperti apa, kita kolaborasikan seperti apa, nah itu nanti urusan ke depan, tapi harus selalu dilanjutkan gitu, supaya kontinuitasnya ada. Setidaknya misalnya kata oke kita tidak declare bahwa harus declare bahwa jangan sampai declare bahwa komunitas atau kolektif itu akan mati, tapi setidaknya kita persiapan lah, mumpung masih ada energinya, mumpung masih ada orang-orang di sini, roh-rohnya dari semua, yuk kita kasih dulu urusan kuat-kuatan nanti lah gitu. Jadi siapa yang paling kuat, siapa yang paling bertahan lama, ya nanti. Mas Sultan tadi sebenarnya sudah berbicara belum? Belum sih. Nah, ini sebenarnya menarik nih Mas. Iya, dari sudut pandang antropolog, calon antropolog. Jadi Mas Sultan ini salah satu teman gitu yang hubungin Low Space buat boleh nggak Mas ikutan gitu, karena ternyata beliau sedang dalam proses penulisan atau pengerjaan skripsi ya. Pembahasannya juga tentang kolektif dan komunitas musik gitu. Monggo, misalnya kata mungkin bisa dibahas temuan-temuan apa yang mungkin sudah dikerjakan. Terus kemudian apakah kemudian diskusi kota, terus hari ini kemudian menjawab beberapa hal yang mungkin masih menjadi friksi-friksi yang sekiranya sedang dicari gitu menurut teman-teman. Nama aku Sultan, aku muridnya Mas Adin gitu, ditawarin katanya join aja ke sini mungkin bisa ngejawab. Aku tuh lagi ngerjain skripsi yang kebetulan bolak-balik gara-gara judulnya nggak bener. Perkara saya itu kan orang baru gitu, maksudnya saya itu outsider yang bukan dari Semarang gitu, yang tiba-tiba datang membahas Semarang gitu. Mas Adin ngomong, siapa kamu gitu, tahu juga enggak gitu kan. Sing ngeribetin diri sendiri kan. Mas Adin tuh kayak ngomong, kamu mau bikin berapa buku gitu dari judul kamu ini luas banget gitu. Yang saya baru ikut beberapa kali gigs kayak Gemuruh gigs, Suaswa kayak gitu. Kayak Sound of Revolution waktu mendatangin football tropik waktu itu Mas Bagol, dan ikut volunteer di Histeria juga gitu. Kayak banyak banget gitu, karena aku ngebahasnya tentang bagaimana sebenarnya bukan kolektif, bagaimana skena itu bertahan gitu dengan etika DIY gitu kan. Tadi kan ngebahas bagaimana mandiri gitu, tapi apa itu mandiri gitu pada akhirnya kolektifnya juga menanyakan kembali gitu, ini mandiri gak sih gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan dan ingin ngebahas gitu. Kayak misalkan aku di rumahku gitu di Bogor punya masalah yang sama gitu, pembagian kerja yang gak bener, dimana nongkrong tuh lebih oke gitu daripada ngomongin acara gitu kan. Semangat nongkrongnya paling pertama gitu, kira ngomongin acara nanti dulu nih. Ya kan, maksudnya kan walaupun sebenarnya nongkrong itu kan krusial banget gitu. Kayak misalkan kayak Gemuruh gigs, bagaimana nongkrong itu bisa membuat kolektif. Terus kalau kata Mas Didin, bagaimana nongkrong itu menjadi pola komunikasi primer gitu, pola komunikasi utama, membangun komunitas, membangun jaringan gitu. Tapi kan lama-kelamaan nongkrong juga itu jadi yang nusuk diri sendiri gitu. Misalkan nongkrong, buat acara pertama itu pasti paling oke, semangatnya paling iya gitu. Yang kedua itu kan ada yang sakit hati, ada yang udah BPKB-nya udah ditaruh di mana gitu, ada yang usaha nipu bapak gitu kan, nyuri lemari gitu kan di dalamnya. Maksudnya kan itu kan salah satu hal yang dimulai dengan itu juga bisa diakhiri dengan itu. Pada akhirnya kolektif dimulai dengan tongkrongan, berakhir karena nongkrong gitu.
nongkrong yang tidak ada progresnya, nongkrong yang misalkan cuman Fafifu was aja gitu. Yang cuma akhirnya walah-walah gitu kan. Ya maksudnya aku pengen tahu itu pada akhirnya kolektif di Semarang itu bertahan karena apa gitu, mandiri karena apa, itu maksudnya aku pengen mencoba mencari jawaban itu gitu, di sini. Oke. Makasih ya untuk tempatnya di sini. Aku boleh menanggalkan netralitas ya. Aku dari tadi ngempet gitu untuk tidak berpendapat. Tapi begini, aku cuma ingin menanggapi perkara etos kemandirian yang sangat diagung-agungkan oleh para kolektif ini. Maksudnya aku sendiri sadar bahwa kemandirian itu adalah jalan kesengsaraan yang demikian dicintai oleh para kolektif di Semarang untuk diarungi sedemikian rupa. Begini sih, maksudnya kalau aku pribadi, menurutku ketika berbicara tentang kemandirian itu pasti akan berbicara tentang melahirkan produk untuk dijual. Itu sudah pasti. Jadi ketika kolektif itu mendeklarasikan diri bahwa aku ini adalah kolektif yang bekerja dalam etos kemandirian, itu konsekuensinya langsung terjawab bahwa dia harus menciptakan produk, entah itu berupa jasa ataupun barang untuk dijual, untuk membiayai perjalanan hidup kolektif itu sendiri. Itu sudah pasti. Hal-hal seperti itu memang segera harus dipikirkan ketika deklarasinya seperti itu. Deklarasinya adalah etos kemandirian, maka itu harus segera dipikirkan bagaimana ya aku membranding diriku, membranding kolektif ini sedemikian rupa sehingga mempunyai produk, entah itu berbentuk barang ataupun jasa untuk menghidupi kolektif itu dalam konteks kemandirian. Swasta Fest kemarin juga berjalan dalam pola yang seperti itu sih. Maksudnya mereka langsung berusaha nge-brand dirinya dan menciptakan produk-produk atas nama Swasta Fest sendiri untuk dijual ke publik, untuk kemudian itu membiayai acaranya tersebut. Aku pikir hal-hal tersebut, hal-hal dasar itu harus segera dipikirkan ketika sebuah kolektif itu mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah kolektif yang mandiri. Mas Ponsel ini salah satu yang saya dengar juga memulai usaha AMR ya. Maksudnya dia menyediakan jasa penulisan medsos manajemen gitu untuk menghidupi kolektifnya, dan itu bagus. Maksudnya dia berusaha mengumpulkan biaya-biaya itu dengan usaha-usaha seperti itu. Maksudnya dia sadar ketika aku ingin mandiri nih, aku harus segera membuat sebuah produk, dan dalam konteks Mas Faisal itu dia menciptakan jasa medsos manajemen ya, atau PA lebih ke branding sih. Oke, branding. Jasa branding ya. Jasa branding, tetapi segmennya langsung nyasar ke band. Jadi misalnya ada satu band yang butuh branding, entah itu promo album dan sebagainya, kita nyediain itu untuk perkara ini bandnya secara media sosial, nanti uploadannya bakal seperti apa, karena itu belajar dari salah satu yang jadi kiblatnya yaitu salah satunya Saniter, karena band-bandan itu menurutku zaman sekarang itu ya wes gak band-bandan ya wes gawe kayak karya itu toh, itu band-bandan itu ya butuh brandingnya seperti apa. Jadi ketika terjun di lapangan ya udah band-bandan ya personil mengurusi berkarya toh. Di luar itu masih banyak yang bisa istilahnya kayak di handle sama orang, biar si personilnya itu ketika bikin karya ya semaksimal mungkin nggak terdistract sama nanti di Instagram butuh uploadnya itu apa gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Klasik ya. Untuk nyimpang ini. Oke, menarik. Maksudnya diskusi malam ini menarik sih. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan sebelum saya tutup karena waktunya ketoke wis. Tapi ya monggo sih kalau ada yang ingin ditambahkan. Mas Ari, misal ada pesan-pesan tertentu. Oh ya, kayak satu lagi. Oh iya Pak. Sih maksudnya ini dari problem permasalahan sebenarnya bukan permasalahan bukan ya. Cuma ini mau nyampein aja
kemarin itu Gemuruh sempat bikin acara dan salah satu faktor yang mungkin jadi problem di kolektif atau event organizer yang salah satunya adalah jebolan yang mental tidak membayar tiket ya. Yang salah satu teman-teman yang rasain adalah ketika teman-teman bikin acara udah sama-sama bikin acara, tapi adalah maksudnya ada beberapa teman yang malah nggak support gitu loh, malah supportnya dia betul aku gitu neng acara kamu gitu, aku simpatnya tapi dia nggak istilahnya apresiasi kepada si kolektifnya untuk membayar HTM, tiketing dan sebagainya itu nggak terrealisasi, padahal itu kan sebenarnya cukup apa ya, cukup penting gitu loh maksudnya. Ya itu sempat jadi pembahasan di anak-anak Gemuruh karena ya mereka sudah sadar ketika pentingnya itu apresiasi. Oke, band diapresiasi oleh penonton. Tapi kan yang jarang terlihat itu gimana si penonton itu juga apresiasi ke yang bikin acara, entah itu kolektif atau apa. Ya itu dapat ini sih maksudnya. Dari teman-teman tadi ada yang nyampein, Ki tolong disampaikan yang burung. Ya sebagai apa ya edukasi sama apa bareng-bareng lah, maksudnya nggak cuma datang ke acara atau mabuk dan sebagainya, itu kan ada faktor yang lain yang mendukung acara gitu. Terima kasih, mungkin itu ya tambah dari saya sebagai perwakilan guru. Ya seharusnya ya maksudnya tiketing itu bisa memfilter orang yang memang ingin mengapresiasi gigs itu sendiri atau memang sekedar ingin hura-hura nggak jelas dan sebagainya. Keren sih Pak. Menurutmu gimana Dan? Itu perkara klasik loh sebenarnya. Perkara klasik yang sudah berjalan sejak skena ini awal. Klasik sekali. Ya mungkin kita harus menemukan rumusan untuk penyelesaian perkara itu, walaupun jawabannya sudah pasti sih perkara ketegasan saja. Edukasi. Dan edukasi ya sih. Perkara edukasi benar sih. Dan kembali ke orangnya. Disikandani tapi ngeyel ngewi. Ya wes ya. Oke, ada yang ingin menambahi? Mas Nyet, Mas Rendra, Mas Yat, Mas Ebiko? Boleh, monggo. Mungkin buat yang masalah barusan kayak di bola itu, cek. Mungkin lebih bisa kayak ada dikasih formula aja, maksudnya kayak beli tiket tapi dapat sesuatu merchandise itu yang buat kenang-kenangan. Biasanya kalau orang beli tiket dapat sesuatu tuh dia lebih mau beli daripada yang kayak tiket doang tapi nggak dapat apa-apa, cuma tiket masuk top gitu. Mungkin dikombinasiin hanya mungkin poster acara atau apalah yang harganya enggak juga, tetapi kayak aku pernah ke acara ini loh gitu sih. Itu mungkin lebih menarik buat bikin lagi. Memorabilia. Ayo. Iya, Mas Ari, Mas Sultan, Mas Megi, ada yang mau ditambahkan? Isi resah mungkin. Ngomong mana sing ngoke curhat. Mungkin dari Mas Nis barusan selain cuman tiket masuk ya, itu mungkin dulu waktu di GKV pernah itu poster ya, itu tapi masih ada aja yang orang seperti itu. Ya itu kembali lagi ke personal orangnya itu, dewasa atau tidak menanggapi sebuah acara itu. Karena ya mungkin dia kan jegur nih dengan acara aku bakal ngerasa kayak susah senangnya ini piye. Men sana incorpore sana. Di sana kreat di sini kreat di sana. Susah soalnya aku ya pas waktu itu ya sempat ya pernah jegur jadi ya membantu untuk berlangsungnya acara itu pas waktu di GKV waktu itu apa ya kalau nggak salah. Bukan di GKV dong sih, di Banyumanik Super Hero Collab tuh Mas. Itu kan juga dapat poster juga toh. Itu ya sama aja, masih ada. Jebol ya. Untungnya terorganisir oleh almarhum pas waktu di Banyumanik itu terorganisir oleh almarhum Aji. Sebenarnya nek aku boleh tanya apa sih motif orang-orang itu tidak mau bayar tiket? Aduh,
yang kamu alami. Saya kasih contoh. Saya adalah jagoan. Mungkin bagaimana? Aku menjawabnya gini. Karena dianggap Aku kancamu. bukan mungkin dianggap dari aku wis suwi lho ning skena. Mungkin bisa dari itu juga. Mungkin juga yo aku ki ado-ado lho. Ini bukan ngomongin konteks tentang genre itu ya. Aku ado-ado lho. Aku tak rewangi ngamen, tak rewangi nganu teko ning acaramu. Masa aku ora ada mlebu. Itu karena waktu itu pas di Super Eropa aku wah ki piye iki? Dandane ngono ora aku wedi to. Tindakannya seperti apa? Ya aku bukan mengelek-elek sesuatu tampilannya seperti orang pang itu. Ya oke lah nek kamu memang benar-benar pang dan itu terus diorganisir oleh si almarhum dengan cara menyiasatinya ya wis kowe didit piro ditmu gorene wis kowe mlebu dengan seperti itu. Almarhum siapa ya? Aji Bogel. Oh iya. Ya, waktu itu aku dimintai sama Mas Aji Bogel suruh nemenin Mbak Janet waktu itu di tiketing. Iya. Ya aku sendiri kan waktu itu ya rondo awam, wedi piye. Ketemu kayak ngono ya aku ya. Tak mundur alon. Oke, akeh. Ya ini ngomongin soal jebolan ya tuh kembali ke personal orang masing-masing. Dewasa atau tidak tentang menanggapi sebuah acara itu. Kalau kita sudah mengedukasi bla 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 bla, bla tapi tetap ngeyel yo, gue berarti goblok, terus ngono. Dan nggak bisa dipecahkan. Yo mungkin suatu saat mungkin bisa dipecahkan, tapi yo angel. Mungkin segitu saja dari saya tambahannya. Terima kasih. Cukup menjawab. Oke, monggo Mas ya. Mungkin bagi audiens awam atau audiens baru tuh biasanya masalahnya adalah mereka seringnya melihat siapa sih yang manggung. Itu pertama. Kedua, saya kembali. Biasanya tuh apa ya? Mereka mikirnya karena ini kan sudah menjadi kultur rahasia umum bahwa acara-acara besar yang disponsori oleh big company kayak rokok atau apa, mereka menyediakan alternatif konser yang gratis dengan apa sih namanya gestar yang lumayan mentereng gitu. Itu tuh lebih ke arah orang-orang yang bikin acara mulai membiasakan untuk membuat acara yang berbayar sih. Edukasinya di situ karena kalau kita membiasakan ke pasar untuk ini acara gratis karena mentalnya akan terbentuk ini ada acara gratis ngapain bayar gitu. Lebih ke edukasi bagaimana kita bikin acara bayar mulai dari goceng sampai sekian gitu, baru nanti secara perlahan problemnya pun akan terpecahkan secara sendirinya sih. Along the way itu juga balik lagi tergantung orang-orangnya juga karena untuk merubah mindset orang kan butuh waktu dan kayak ada beberapa musisi luar juga yang melihat bahwa sebenarnya Semarang itu lahan basah karena masih bisa kasarnya itu masih bisa ditabrak sama orang banyak gitu loh. Jadinya kalau misalnya pelakunya di kota ini sendiri nggak ngasih edukasi yang benar dan elaborate terhadap audiensnya, nanti kita kalah sama yang di luar gitu loh. Biasanya sih masalahnya seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu berbagi. Oke, menarik. Monggo ada tambahan lain? Mas Ari, mau cah-cah P tadi tanggung jawabmu sebagai Mas Ari ini adalah salah satu yang mengawali skena hardcore punk di Semarang. Aku kenal dia sejak umur di SMA, SMP. Iya. Ya mbuki pang tenan peraan ya ati. Oke, jika tidak ada tambahan lagi dari teman-teman, mungkin saya akhiri ya sampai di sini. Moga-moga ada yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Dan bisa kita ambil manfaatnya. Mas Deva, monggo. Ya, mungkin saya juga mewakili teman-teman Space sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang
nonton di YouTube juga tadi di Luspace ada beberapa DM juga yang bilang bahwa audionya nggak terdengar karena kendala teknis sih. Terus saya nggak tahu kenapa gitu. Tapi nanti mungkin semuanya, yang jelas semua aksi videonya sudah bisa ditonton di kalau yang part Kongres Musik Kota pertama itu di IGTV-nya Luspace, yang kedua kemarin sama yang hari ini di YouTube semua. Ya begitu saja, mungkin terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk datang di Kongres Musik Kota, dan sampai jumpa di Kongres Musik Kota selanjutnya. Terima kasih.